Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi tema pagi hari ini adalah campur sari ya. Gado-gado, unity, keintiman mencari kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Unity itu adalah kesatuan. Unity adalah persatuan, bukan keseragaman, ya. Nah, kalau kesatuan itu berarti dari berbagai perbedaan disatukan. Itu namanya kesatuan, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau keseragaman itu seperti anak sekolah yang pakaiannya harus seragam. SD putih merah, SMP putih biru, SMA putih abu-abu. Amin. Nah, itu seragam, disamakan. Tetapi kesatuan itu berbeda, saudara. Dari berbagai macam perbedaan, tetapi disatukan. Itulah yang namanya persatuan. Contoh salah satunya adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan itu unity. Dari berbagai macam, ada suku Sunda, Batak, Jawa, Bali, apalagi Ambon, Papua dan lain sebagainya. Tetapi kita satu, Indonesia. Amin. Dari budaya, karakter yang berbeda, tetapi kita satu adalah Indonesia. Nah, bagaimana kesatuan ini bisa tetap ada? Harus ada namanya pengikat. Nah, kalau negara kita pengikatnya adalah Pancasila. Amin. Itulah yang merukunkan kalau semua taat kepada aturan itu. Beda dengan keseragaman. Keseragaman itu hanya luarnya saja, ya, disamakan, tapi belum tentu ada kerukunan. Tetapi ketika diikat dengan kerukunan, maka persatuan itu akan kuat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, kesatuan itu berbeda-beda tetapi satu, ya. Disinilah dibutuhkan ikatan, yaitu kerukunan yang saling menghormati, saling menghargai. Nah, itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, unity adalah kehendak Tuhan. Tuhan sangat menghendaki, sangat menginginkan anak-anaknya, umatnya, yaitu saudara dan saya, unity, bersatu. Amin. Ya. Bukan berpecah, ya, bermusuhan, tetapi rukun bersatu. Firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-22 sampai 23 berkata demikian. Tuhan Yesus ini, dan aku, kata Tuhan Yesus, telah memberikan kepada mereka, kepada murid-muridnya, kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Amin. 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi kesatuan, persatuan, kerukunan adalah kehendak Allah. Ketika saudara dan saya tidak ada kerukunan, tidak ada kesatuan, baik di dalam yang kecil, rumah tangga, maupun di dalam lebih luas lagi di tempat pekerjaan, bahkan di gereja, terlebih lagi di masyarakat, sedang menentang kehendak Allah. Ketika saudara dan saya tidak hidup rukun, amin. Ketika tidak unity, tidak ada kesatuan, sedang menentang kehendak Allah. Karena saya katakan sekali lagi bahwa kerukunan, unity, kesatuan adalah kehendak Allah. Hati-hati, ya, kita dengan tetangga, ya, dengan rekan sekerja, dengan rekan sepelayanan, tanamkan, pertahankan dengan kuat-kuat kerukunan, kesatuan, keunitian. Ketika itu bisa dilakukan, tentunya dengan kekuatan kemampuan daripada Tuhan, maka itu saudara dan saya sedang melakukan kehendak Allah.
Tetapi sebaliknya, ketika itu tidak kita lakukan, sedang menentang kehendak Allah. Saudara, kalau saudara dan saya menentang kehendak Allah, saya yakin dan percaya pasti ada sanksinya. Amin. Saya tidak tahu sanksinya apa, hanya Tuhan yang tahu. Saudara, hati-hati Bapak Ibu Tuhan. Mari kita sesama orang percaya rukun, saling menghargai, saling menghormati, ya, saling tolong, saling membantu. Saya kadang sedih kalau lihat di medsos, ya, bukan dengan orang luar, tetapi sesama orang percaya, bahkan orang hamba Tuhan, saling sindir, saling serang, saling menyerang. Waduh, saudara, menyedihkan. Siapa yang tertawa? Orang tidak percaya Tuhan Yesus tertawa. Terlebih lagi iblis mentertawakan. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan, ini penting sekali tanamkan dalam kehidupan kita untuk selalu unity dengan siapapun. Terlebih lagi saya tekankan mulai dari rumah tangga, dari keluarga. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, sulit, kata Gembala Pembina, untuk melaksanakan amanat agung yang menjadi perintah Tuhan kalau tidak ada kesatuan, baik di dalam gereja lokal maupun antar gereja lokal. Karena tugas ini adalah tugas yang luar biasa, tugas mendunia. Jadi harus ada jejaring, harus ada kolaborasi, ya, kerjasama, ya. Padahal firman Tuhan setiap kita diperintahkan untuk melaksanakan amanat agung. Firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini perintah agung, dan ini Gembala Pembina katakan sulit untuk dilakukan kalau tidak ada keunitian, tidak ada kesatuan, ya. Gembala Pembina banyak berbicara tentang yang makro, yang global, yang dunia. Tapi saat ini saya berbicara unity yang mikro, yang lebih kecil lagi, tetapi dampaknya juga dahsyat, dampaknya luar biasa. Bapak Ibu yang Tuhan, lembaga yang paling kecil yang didirikan oleh Tuhan adalah keluarga. Minimal anggotanya 2, suami dan istri. Makanya lembaga yang paling kecil adalah keluarga. Tetapi lembaga ini adalah lembaga yang didirikan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, saya akan berbicara tentang unity di dalam keluarga. Kenapa? Sebab kalau keluarga kuat, keluarga sehat, maka akan muncul gereja yang kuat, gereja yang sehat. Kalau gereja kuat, gereja sehat, akan muncul masyarakat yang kuat, yang sehat. Kalau masyarakat kuat, masyarakat sehat, maka bangsa dan negara ini akan menjadi bangsa yang kuat dan sehat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, sekali lagi satu keluarga itu di dalamnya berbeda-beda, walaupun minimal 2 orang, ya. Apalagi kalau ada anak, ada pembantu rumah tangga, ada anggota keluarga saudara, berdua aja sudah beda, saudara. Tanpa ada keunitian bisa perang Harmagedon, saudara. Kenapa? 2 saja sudah dari latar belakang yang berbeda. Yang pertama, yang satu perempuan, yang satu laki-laki, ya. Yang satu mungkin budayanya beda, ya. Apalagi seperti, maaf saya Sunda, istri Tionghoa. Saya dari kampung, istri dari kota. Kulturnya berbeda, di rumah tangganya berbeda, budayanya berbeda, pendidikannya berbeda. Tidak mungkin bisa sampai 40 tahun bersama kalau tidak unity, karena ada kasih Allah. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, satu keluarga itu berbeda-beda, bahkan tugas dan fungsinya berbeda-beda, saudara.
Suami tugas dan fungsinya apa, istri apa, anak apa. Tidak bisa. Kata bahasa Ibrani-nya pacorok kokon. Saudara ya, pacorok kokon tugas tidak bisa, saudara. Ya, tetapi kalau membantu, ya itu boleh. Ya, suami membantu pekerjaan istri, tapi istri membantu pekerjaan suami, boleh. Tetapi tugas pokoknya tidak bisa, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini penting sekali. Satu keluarga itu di dalamnya berbeda-beda. Ada suami, ada istri, ada anak, dan lain-lain. Punya tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Ya. Bagaimana supaya keluarga ada unity atau ada kesatuan? Tadi saya katakan, yang pertama harus ada kasih Kristus. Amin. Mintalah senantiasa setiap doa kasih Allah di dalam keluarga pribadi lepas pribadi. Amin. Mungkin ada anak-anak muda yang berkata, saya mah belum berkeluarga. Enggak, saudara. Anak-anak muda betul saat ini belum berkeluarga, tapi saat ini sebagai anggota keluarga. Amin. Anak adalah anggota keluarga masih. Jadi semuanya yang saya sampaikan bukan untuk bapak dan ibu saja, tetapi anak-anak pun. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harus ada kasih Kristus di dalam keluarga. Itu yang memampukan kita bisa bertahan sekalipun menghadapi halangan, rintangan, godaan, goncangan keluarga, rumah tangga. Yang namanya masalah itu setia, saudara. Tidak ada satupun keluarga yang tidak menghadapi yang namanya masalah. Siapapun saya yakin dan percaya pasti ada masalah. Jangan sampai anak-anak muda karena mendengar dalam keluarga ada masalah, saya tidak mau berkeluarga karena takut menghadapi masalah. Jangan, saudara. Sekalipun saudara tidak berkeluarga, tetap masalah itu ada. Saya akan bacakan firman Tuhan di mana temanya, judul perikopnya, kasih Kristus. Kristus adalah dasar hidup suami istri atau dasar hidup keluarga. Buka di dalam Efesus pasalnya yang kelima. Saya bacakan ayatnya 22 sampai ke 28. Ya. Judul perikopnya, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. 23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Amin. Sekali lagi amin. Luar biasa firman Tuhan ini. Dikatakan, hai istri, tanduklah kepada suamimu. Oh, bukan, salah. Bertobatlah yang suka menanduk suami. Ya, tetapi tunduklah kepada suamimu. Hati-hati, jangan tunduk kepada suami orang lain. Tetapi firman Tuhan katakan, tunduklah kepada suamimu. Bukan suami orang lain, ya. Itu berbahaya. Bahkan dikatakan seperti kepada Tuhan. Bayangkan, seorang istri itu tunduk kepada suaminya, bukan kepada suami orang lain. Seperti kepada Tuhan. Kalau kita tunduk kepada Tuhan, tidak sembarangan, ya. Betul nggak? Tidak sembarangan.
pasti kita sangat menghargai, sangat menghormati, sangat mengasihi, bahkan takut akan Tuhan. Diibaratkan seperti itu, seorang istri tunduk kepada suami. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Siapa kepala istri? Suami. Berarti kepala keluarga, kepala rumah tangga adalah seorang laki-laki. Amin. Tapi tidak jarang yang memimpin keluarga istri, ya. Jangan ketawa-ketawa, itu yang ketawa-ketawa mungkin. Saudara, oke. Kalau ngasih masukan kepada suami, ya, ngasih hal-hal yang baik, tidak salah. Tetapi yang memutuskan adalah pemimpin, kepala, suami. Bapak Ibu yang Tuhan, sekarang banyak, ya, istri-istri bukan tunduk, tetapi menanduk kepada suaminya. Banyak yang menjadi kepala itu adalah istri, bukan suami. Tetapi secara keseluruhan masih banyak suami-suami yang memimpin. Amin. Masih banyak istri-istri yang tunduk. Berikutnya Bapak Ibu yang Tuhan, di ayat 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Berarti tunduk kepada suami itu dalam segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Amin. Sekalipun di sini tidak dituliskan, tapi saya yakin dan percaya yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, karena ini berbicara tentang rohani, tentang firman Tuhan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan tunduk kalau disuruh yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang tidak baik, tidak benar. Amin. 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Sebetulnya lebih berat, saudara. Dikatakan di sini, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Di mana Tuhan Yesus menyerahkan dirinya bagi jemaat? Di atas kayu salib. Tuhan Yesus menyerahkan dirinya di atas kayu salib dengan mencurahkan darahnya yang kudus, yang mahal, karena mengasihi jemaat, karena mengasihi saudara dan saya, karena mengasihi umatnya. Begitulah saudara dan saya, para suami, berbicara di atas kayu salib, berbicara pengorbanan. Sakit yang namanya pengorbanan. Suami harus berani berkorban sekalipun mungkin sakit, karena itu adalah perintah Tuhan. Amin. Itu perintah Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Harus berani berkorban bagi istri. Itu tandanya kasih, bahkan bagi anak-anak, bagi keluarga. Bapak Ibu yang Tuhan, ini penting sekali, ya. Kalau ini dilaksanakan, berarti saudara dan saya sedang membuktikan ada kasih Kristus di dalam kehidupan saudara saya. Begitu juga ayat 26 katakan, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan menjadikannya dengan air dan firman. 27,
supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikianlah juga ayat 28, suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya. Amin. Jadi gambarannya seorang suami yang mengasihi istrinya itu sama dengan mengasihi dirinya sendiri. Ya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Nggak ada ya yang mencelakakan, yang merusak tubuhnya sendiri, kecuali yang tidak normal. Sebagai manusia yang normal pasti merawat, ya, pasti memelihara tubuhnya sendiri. Itulah diibaratkan ketika kita mengasihi pasangan hidup kita, istri kita, berarti kita sedang mengasihi diri sendiri, tubuhnya sendiri. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Yuk kita buka firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Di situ judulnya di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 9 adalah taat dan kasih. Ayat yang pertama dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan, ya, yang berstatus anak-anak, dengarkan. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Apapun yang dikatakan orang tua, selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, anak-anak harus taat. Amin. Taat. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dengan kebenaran Tuhan, anak-anak harus taat kepada orang tua. Amin. Kalau disuruh curi, suruh membunuh, itu kan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan taat. Tapi firman Tuhan katakan, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Perhatikan kata-kata harus. Apa sinonim harus? Wajib. Ya. Kalau dulu saya yang namanya wajib dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan dapat palu. Ada pahala dan ada palu. Itu namanya wajib. Haruslah demikian, harus wajib taat kepada orang tua. Ya. Jangan memberontak kepada orang tua. Justru harus kasih kepada orang tua. Bayangkan saudara, manusia itu betapa lemahnya kalau dibandingkan dengan binatang. Anak ayam begitu pecah telur, sudah dirami 21 hari, maka dia keluar dari telurnya. Walaupun sedikit sempoyongan dia bisa berdiri. Dalam hitungan jam sudah bisa jalan. Hitungan berikutnya sudah bisa matuk, cari makanan. Begitupun binatang yang lain, ya, domba, kambing dan sebagainya. Tapi bayangkan manusia, begitu lahir manusia tergantung kepada orang tuanya bertahun-tahun, menyusahkan, merepotkan, betul nggak? Dari sejak lahir bahkan sampai umur 2 tahun masih harus disusu, ya. Bisa jalan umur berapa? Lama. Begitu tergantungnya kepada orang tua. Maka betapa durhakanya anak-anak yang tidak hormat, tidak taat kepada orang tua. Amin. Penting sekali Bapak Ibu Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Perintah. Firman Tuhan katakan ini adalah perintah. Jadi hormat, taat kepada orang tua adalah perintah. Ya.
Begitu luar biasanya firman Tuhan. Perintah, bahkan bukan sekedar perintah, dikatakan perintah yang penting. Kadang banyak di luar sana ya, anaknya begitu sudah maju, sudah mapan, lupa kepada orang tua. Ya. Kalau dipikir-pikir begini saudara, apalagi ini seorang anak laki-laki, dilahirkan, diurus, disekolahkan, punya pekerjaan, semuanya didorong sama orang tua. Begitu sudah mapan, sudah sukses berkeluarga, beli mobil, buat siapa? Buat istrinya. Beli rumah buat istrinya. Ya. Beli ini itu buat istrinya. Yang susah mamanya, bapaknya, saudara. Amin. Tapi orang tua cukup dihargai, dihormati. Berikan tepuk tangan bagi itu. Tunduk taat kepada orang tua itu sudah aduh buat orang tua luar biasa. Ya. Sekalipun yang berjuang itu orang tua, anak ini supaya sukses. Sudah sukses yang disenangkan istrinya, saudara. Ya betul nggak? Soklah pikir, pasti ya. Kalau sukses ya istrinya, anaknya. Orang tuanya kadang sisa. Tapi orang tua tidak menuntut. Orang tua hanya minta hormat, taat, tunduk, menghormati, menghargai. Anak-anak muda, angkat tangan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 3 dikatakan supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Wow, yakini firman Tuhan ini. Tanamkan di dalam hatimu, anak-anak muda. Ketika saudara, anak-anak muda taat dan hormat kepada orang tua, firman Tuhan katakan supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Tetapi sebaliknya, mari lanjutkan ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, ini bapak-bapak bukan hanya bapak saja, mewakili dari suami istri. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Hati-hati orang tua, tegas boleh, tetapi keras dan kasar jangan kepada anak-anak. Amin. Ya, disiplin tegas boleh, itu sesuai aturan. Tetapi kasar, ya, galak, ya, mudah apa namanya? Saya kalau dengar ada korban, saya lagi kecil, kalau salah dipukul sama rotan, sudah. Nah, firman Tuhan di sini, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Nasihati, didik sesuai kebenaran firman Tuhan, jangan dengan kekerasan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya itu orang yang kata bahasa Sundanya nauk beremnak di tangga. Karena begini, saya itu keluarga besar, ya, nggak ada kerjaan, saya bisa punya anak 14. Belum ada KW waktu itu, ya. Yang ada 10. Waktu kecil, waktu katanya, karena saya nggak tahu. Waktu umur 3 bulan, kakak saya menikah, lagi ramai pesta di kampung lah, namanya juga pernikahan. Saya umur 3 bulan itu sakit, saudara. Sakit, dan sakitnya itu kejang-kejang dan sebagainya. Nah, di satu sisi lagi pesta, di satu sisi ini lah, bingung orang tua. Ada seorang tetangga, orang sederhana, ya pembantu. Udahlah, anak ini saya ambil, mau hidup, jadi anak saya mati, ya saya urus. Akhirnya saya diambil, saudara. Nah, kalau bahasa Tionghoanya dia apa? Kuepang ya. Saya diambil
dan hidup sampai sekarang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itu karena Tuhan. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, jadi saya itu jadi anak tunggal. Wah, anak yang nggak pernah orang tua kasar tempeleng atau apa, enggak. Saya itu walaupun di keluarga yang miskin, tapi saya itu kaya dengan kasih sayang. Penuh dengan kasih sayang dari kedua orang tua. Sekalipun secara materi miskin, tetapi kasih sayang itu penuh pada saya. Amin. Walaupun ada jeleknya, saya terlalu dimanja, kurang keberanian, ya, kurang bergaul, ya, selalu terkungkung. Bahkan suatu hari ketika saya bekerja di luar kota, merantau jauh ke sana, ke Tangerang. Belum sebulan, ibu saya sudah berdoanya, cing balik. Ya itulah orang sudah dulu ya, pinginnya bengkung ngariung, bongkok ngaronyok, kumpul jema dahar-dahar. Itu suatu kekurangannya, tapi sekarang sudah berbeda ya. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, jangan keras ya, dalam artian kasar kepada anak ya. Bahkan verbal, perkataan itu lebih tertanam di dalam hati anak. Ingat terus ya, ingat terus, sakit hati bisa dibawa sampai, kalau tidak bertobat, sampai mati ya. Banyak cerita yang dendam sama orang tuanya karena perkataannya yang menyakitkan. Padahal firman Tuhan katakan, didiklah anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan ya. Nasihat dan didikan firman Tuhan itu tegas dan lemah lembut, bukan kasar, tetapi tegas dan lemah lembut. Lanjut Bapak Ibu yang Tuhan, ayat 5 dikatakan, hei hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan, kalau ada di antara kita statusnya sebagai hamba atau karyawan atau bekerja punya pimpinan, diingatkan pagi hari ini firman Tuhan katakan, hei hamba-hamba, taatilah Tuhanmu ya, atau taatilah majikanmu, taatilah bosmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus ya. Kalau seorang bawahan taat kepada pimpinannya, saya akhirnya percaya lamalah panjang umurnya kerjanya, nggak akan mudah dipecat ya. Ya. Jadi tunduklah kepada pimpinanmu ya. Kalau di rumah tangga, di keluarga, yang menjadi pimpinan adalah suami. Kalau di kantor, di tempat pekerjaan, ya ada bosmu, itu pimpinanmu ya. Kalau di penggembalaan, di gereja, ada pimpinanmu, seorang gembala. Firman Tuhan katakan harus taat ya, taatilah, bahkan dikatakan sama seperti taat kepada Kristus. Ayat 6, janganlah hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. 8, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Amin. Dari mana balasannya? Dari Tuhan. Kadang kita berbuat baik ini ingin balasannya dari bos kita, dari pimpinan kita. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan terjadi. Amin. Tuhan yang akan membalaskan kebaikan saudara dan saya. Bisa saja lewat pimpinan kita, lewat bos kita, bahkan lewat yang tidak terduga. Sebagai hamba, sebagai pekerja, yang penting kita tunduk dan taat kepada pimpinan, selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. 8, dan kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat baik, sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ingat, dari Tuhan.
Kalau saudara dan saya mengharapkan dari pimpinan, kadang pimpinan juga manusia, bisa kecewa, saudara. Tetapi kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai lewat pimpinan kita, lewat siapapun. Dan yang ke-9, dan kamu tuan-tuan. Nah, kalau saudara dan saya punya bawahan, punya karyawan, di keluarga, di rumah tangga, punya pembantu rumah tangga, dikatakan begini, dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ya, jangan sedikit-sedikit ngancam, pecat. Ya, sedikit-sedikit tekan gitu ya. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan Ia tidak memandang muka. Di hadapan Tuhan, bos dan karyawan sama. Yang dilihat Tuhan bukan jabatannya, tetapi hatinya. Mau hati bos, mau hati karyawan, yang dilihat oleh Tuhan itu karakternya. Amin. Kelakuannya, tingkah lakunya, tindakannya. Di hadapan Tuhan nggak ada masalah jabatannya. Mau pendeta, mau gembala, mau jemaat, di hadapan Tuhan sama. Tuhan melihat hati. Amin. Sekalipun saya sebagai gembala di sini, kalau mempunyai hati busuk, Tuhan tidak suka, tidak senang. Tetapi sekalipun saudara jemaat, bahkan mungkin jemaat biasa, belum terlibat dalam pelayanan dan lain sebagainya, tetapi memiliki hati yang berkenan dengan Tuhan, itu menyenangkan, menyembahkan Tuhan. Dengan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Tuhan, supaya unity, terlebih khusus di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, hadirkan kasih Allah. Amin. Kasih Allah. Minta selalu di dalam doamu kasih Allah supaya senantiasa ada. Yang kedua, Bapak Ibu Tuhan, ya, yaitu dampak dari adanya kasih Tuhan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, pasti rukun. Amin. Ya. Tidak sedikit-sedikit piring terbang. Bukan pesawat piring terbang, saudara. Ya, karena pertengkaran, masalah sedikit perang dan sebagainya. Suami pulang dari kerja, pulang dari kantor, ada masalah di kantor, dilampiaskan di rumah. Atau sebaliknya, mungkin istri ada masalah dan sebagainya, suami pulang capek, marah, dilampiaskan, terjadi perang, tidak ada kerukunan. Tetapi kalau ada kasih Allah, saya yakin percaya ada kerukunan. Kenapa? Karena kasih itu pengorbanan, berani berkorban, berani mengalah untuk damai, berani mengalah untuk menang. Nanti sudah tenang, baru diselesaikan masalahnya, dibicarakannya. Ya, dan kalau ada kasih Allah pasti ada kerukunan, dan kalau ada kerukunan, ada berkat di dalam rumah tangga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, saya akan bacakan firman Tuhannya yang tadi Bapak Ibu naikkan pujian tempat ini, yaitu Mazmur 133. Kok sama ya? Saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang Mazmur 133, dan tadi yang menyanyikan di sini juga Mazmur 133. Firman Tuhan di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian, nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, keluarga yang rukun, di kantor antar sesama yang rukun, di gereja yang rukun, bermasyarakat yang rukun, yang unity. Ya, dikatakan ayat 2, seperti minyak yang baik dari atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Di dalam keluarga rumah tangga yang rukun ada pengurapan Tuhan. Amin. Ada pengurapan Tuhan, ada Roh Kudus yang berkarya dalam keluarga itu. Dan ayat 3 dikatakan, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara,
Keluarga yang diberkati oleh Tuhan ya adalah keluarga yang unity, keluarga yang rukun satu dengan lain, suami istri, orang tua dengan anak, adik kakak, bahkan dengan pembantu pun rukun. Tuhan memerintahkan berkat kepada keluarga yang demikian. Amin. Sekali lagi sebelum saya tutup, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Tuhan, gunung Hermon itu lebih tinggi dari gunung Sion. Sion itu Yerusalem, tapi gunung Hermon lebih tinggi. Di gunung Hermon itu kalau lagi musim salju, wah tebal saljunya. Ketika musim salju sudah lewat, maka salju itu mencair dan mengalir lewat sungai Yordan dan sampai ke Sion menjadi berkat. Berikan tepuk tangan begitu. Mari kita bangkit berdiri.